Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Robiatul Adawiyah dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujroh pada transaksi keuangan syariah dengan mata kuliah transaksi keuangan syariah. Langsung saja, yang pertama pengertian ujroh. Ujroh di dalam kamus perbankan syariah yaitu imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Ujroh sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, yang mana arti ijarah secara etimologi berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad atau pengganti. Dari sebab itu atas sabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru, yaitu upah. Secara teknologi, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan suatu. Selain itu, menurut Al-Bali, arti pembahasan lain dari al-ajru tersebut yaitu ganti atau al-iwad, baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak. Nah, intinya bahwa antara ijarah dan ujroh itu beda makna, tapi dalam akad ijarah ada juga ujroh yang timbul sebagai imbalan atas transaksi ijarah atau sewa. Selanjutnya, untuk landasan hukum, firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah menggambarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Thaibah membekam Rasulullah SAW, lalu beliau membayar dia dengan satu sok kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya. Adapun menurut fatwa DSN nomor 56, DSN MUI nomor 5 2007, yang pertama bahwa ujroh dalam ijarah harus disepakati pada saat akad, akan tetapi dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujroh yang telah disepakati tersebut. Bahwa review atas ujroh dilakukan dengan prinsip syariah. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang review ujroh untuk dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah. Adapun ketentuan hukum, review ujroh boleh dilakukan antara pihak yang melakukan akad ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan periode akad ijarah. Yang kedua, ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak. Yang ketiga, disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua dari ketentuan hukum yaitu review atas besaran ujroh setelah periode tertentu. Yang pertama, ujroh yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijarah tidak boleh dinaikkan. Besaran ujroh boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas atau formula tertentu oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, peninjauan kembali besaran ujroh setelah jangkau waktu tertentu harus disepakati kedua belah pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad. Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa akan pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan, tidak menimbulkan perselisihan.
Nah, untuk selanjutnya yaitu rukun ujroh. Menurut jumhur ulama, rukun upah atau ujroh ada 4, yaitu yang pertama aqid atau orang yang melakukan akad. Orang yang memberikan upah disebut mu'jir, sedangkan orang yang menerima upah disebut mustajir. Yang kedua, sigat akad. Adanya ucapan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah yang akan mereka terima. Yang ketiga, upah. Dalam hukum Islam sebaiknya diberikan setelah mereka selesai bekerja, dan upah juga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keempat, manfaat. Upah yang diterima oleh pekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Yang terakhir yaitu syarat ujroh. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad syarat dan didasarkan pada firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Terdapat pula pada surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua dari syarat ujroh yaitu ujroh disyaratkan ketentuan jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat ijaroh seperti upah menyewakan rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan ujroh pada transaksi keuangan syariah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.